Anak Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Baik, Bu. Apa sudah sarapan? Sudah. Ayo, semangat gak belajarnya untuk pada pagi hari ini? Semangat. Pintar. Ayo, sebelum kita belajar ketua. Ayo, siapa ketuanya? Adiba. Ayo Diba, pimpin doanya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam madina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi, Bu. Pagi anak-anak Ibu. Ya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, apakah ada sampah di sekitar anak-anak Ibu? Kalau ada, buang ya. Tidak ada, Bu. Ya, bagus. Berarti sudah piket tadi pagi ya? Sudah. Ya. Ibu akan mengambil absen. Siapa-siapa yang tidak hadir teman-temannya anak-anak Ibu? Siapa yang tidak hadir semua ya? Hadir. Adiba, Hadir, Bu. Keisha, Hadir, Bu. Ica, Hadir, Bu. hadir semua ya. Nah, baiklah. Sekarang Ibu masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini. Ayo anak-anak Ibu tunjuk tangan siapa yang tahu pembelajaran minggu kemarin. Saya, Bu. Ayo Ica, apa Ica? Wujud benda, Bu. Pintar. Tepuk tangannya untuk temannya. Nah, selanjutnya kita masuk pembelajaran pada pagi hari ini. Ayo siapa yang tahu? Yaitu tema 7, yaitu peristiwa dalam kehidupan, dan subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Pembelajaran 2 membaca teks pemerintahan. Nah, selanjutnya tujuan pembelajarannya itu menyanyikan lagu daerah. Siswa mampu menyanyikan bertangga nada pentatonis secara percaya diri. Yang kedua, mengamati nada-nada yang digunakan dalam lagu yang disajikan. Yang ketiga, melakukan percobaan, yaitu benda padat, cair, dan gas. Ya anak-anak Ibu, sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo siapa yang tahu? Saya, Bu. Pintar. Ayo kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Ada kelihatan? Ada, Bu. Nah, kita mulai ya. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Nah, 1, 2, 3. Tunggu ya, mulai ya. Tunggu Ibu tambahkan volumenya dulu. Ayo, 1, 2, 3. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya.
Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka. Tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Pintar ya, tepuk tangan. Ya, baiklah anak ibu, kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Anak-anak ibu simak dan dengarkan ibu ya membacakan teksnya. Nanti anak-anak ibu akan ibu bagi dalam 2 kelompok. Ya, simak ya. Ya, Bu. Nah, ibu harap dengar ya. Ibu akan membacakan teks, yaitu tentang peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial, yaitu pada tahun 1595 Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten. Sejak pelayaran di Houtman, banyak berdiri perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar di Indonesia. Pembentukan VOC, pedagang Belanda dengan didukung oleh pemerintahannya membentuk kondisi dagang yang bernama VOC. Pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuan VOC di Indonesia antara lain yaitu yang pertama menguasai pelabuhan-pelabuhan penting, yang kedua menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia, yang ketiga melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Faktor internal menyebabkan kemerosotan VOC adalah sebagai berikut. Yang pertama, meletusnya revolusi Prancis menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Yang kedua, penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk pemerangan yang banyak menyedot pembiayaan dalam tenaga. Ya, itulah teks yang ibu bacakan. Selanjutnya ibu akan membagi anak-anak ibu dalam 2 kelompok. Yang pertama, kelompok 1 Keisha. Ini buku LKPD-nya. Yang kedua, kelompok 2 yaitu Ica. Nah, anak-anak ibu harap diisi yang sudah ibu pertanyaannya harap dijawab. Ibu akan beri waktu selama 10 menit. Ini penanya. 3. Yuk, anak-anak ibu harap diisi diskusi dalam kelompoknya. Keisha sudah siap? Nanti dibacakan ini ya. Ica sudah siap? Sudah, Bu. Sudah. Selanjutnya, ayo siapa dulu yang tampil ke depan? Saya, Bu. Silakan Keisha. Bacakan ke depan Keisha, di depan. Ayo bacakan teksnya. Yang ini yang Keisha buat ya, yang ini sampai sini ya. Yo Keisha. Perkenalkan nama dulu. Nama Keisha gitu. Perkenalkan, nama saya Keisha. Saya akan membacakan teks pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda di Indonesia. Kira suaranya Keisha biar terdengar sama teman-temannya. Bagaimana kondisi rakyat pada masa pemerintahan kolonial, yaitu sangat menderita. Apa terdengar anak-anak ibu? Terdengar.
terima kasih. Silakan duduk Keisha, tepuk tangan untuk Keisha. Nah, selanjutnya kepada Ica. Yuk Ica, cepat Ica. Perkenalkan nama Ica dulu. Perkenalkan, nama saya Ica. Nah, Saya akan membacakan yaitu toko Belanda yang paling terkenal. Toko Belanda yang paling terkenal pada masa pemerintah kolonial di Indonesia bernama Cornelis de Houtman. Nah, pintar. Yang kedua, Apa tujuan bangsa Eropa membentuk pemerintah kolonial di Indonesia demi mewujudkan semboyan 3G? pintar. Ya, tepuk tangan untuk Ica. Silakan duduk Ica. Ya, selanjutnya Ibu akan ada teks lagi yaitu tentang perubahan wujud benda. Ayo, siapa yang mau membacakan teks tersebut? Tunjuk tangannya. Saya, Bu. Nah, Ica, silakan Ica bacakan teksnya kepada teman-teman. Dia Ica, depan Ica. Nah, ini Ica, bacakan Ica. Nah, dari sini sampai sini. Gak keras suaranya ya. Benda-benda di sekitar kita memiliki sifat dan ciri-ciri yang unik. Dengan memahami sifat-sifat benda, kita dapat mempelajari fenomena alam yang terjadi di sekitar kita dengan baik. Dengan memahami sifat benda, kamu tahu apa yang akan aku lakukan ketika kamu berada di sungai, di laut, atau di danau. Dengan mengetahui sifat benda, kamu tahu apa yang akan aku lakukan untuk mengubah benda-benda tersebut. Ya, pintar. Terima kasih kepada Ica. Kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya kepada siapa lagi yang mau membacakan teks perubahan wujud benda? Ayo Keisha, silakan maju ke depan Keisha. Nah, sini Keisha duduk. Nah, Keisha. Nah, ini Keisha. Ya, Keisha, selanjutnya Keisha bacakan. Ayo Keisha, perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda. Ayo ke arah suaranya Keisha. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Ya. Perubahan ini terjadi karena suhu di lingkungan menjadi dingin. Nah, ini lagi Keisha. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair akibat suhu yang panas. Ya, selanjutnya. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Nah, terima kasih kepada Keisha. Kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya, Ibu ada LKPD. Anak-anak Ibu harap mencari jawabannya. Ibu beri waktu 5 menit untuk mencari jawabannya kepada Keisha. Ini. Nah, selanjutnya nanti Ibu mencari jawabannya 5 menit ya. Nah. 3. Ayo Nenek Ibu, apakah Nenek Ibu sudah siap menjawab pertanyaannya dari LKPD-nya? Sudah, Bu. Nah, Keisha pintar. Ica sudah siap? Sudah, Bu. Ayo, siapa yang dulu membacakan ke depan? Saya, Bu. Nah, ayo silakan Ica. Ica dulu ya Keisha. Bu. Ayo bacakan. Teks perubahan wujud benda. Pintar. Jelaskan peristiwa
membeku dan mencair. Hmm. Jawaban, mencair adalah dari benda padat menjadi benda cair. Pintar. Membeku Selanjutnya. adalah dari benda cair menjadi benda padat. Peristiwa sehari-hari apa sajakah yang mewujudkan terjadinya peristiwa menguap? Jawab, Pintar. genangan air di jalan terkena sinar matahari. Ya, pintar. Beri tepuk tangan kepada Ica. Sekarang duduk Ica. Selanjutnya kepada Keisha. Ya, Keisha bacakan Keisha hasil diskusinya. Perubahan wujud benda. Pintar. Peristiwa sehari-hari apa sajakah yang mewujudkan terjadinya peristiwa membeku? Ya. Jawab, air disimpan di dalam lembar Lemari. Tiga. peristiwa sehari-hari apa sajakah yang menunjukkan terjadinya peristiwa membeku? Ya. Air disimpan di dalam lemari pendingin. Ya, pintar. Tepuk tangan kepada Keisha. Nah. 3. Ya, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, ayo siapa yang tahu kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Saya, Bu. Ica, ya Ica. Bacakan Ica kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Mencair yaitu perubahan wujud zat padat menjadi zat cair. Membeku yaitu perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Ya. Gas atau menjumlit yaitu perubahan wujud zat padat menjadi zat gas. Ya, pintar. Beri tepuk tangan kepada Ica. Nah, silakan duduk Ica. Nah, selanjutnya Ibu ada lagu, yaitu lagu Rayuan Pulau Kelapa. Baiklah, tadi Ica sudah menjelaskan yaitu kesimpulan pada pagi hari ini. Baiklah, Ibu akan memperjelas kesimpulan pembelajar pada pagi hari ini yaitu wujud benda. Yang pertama mencair yaitu perubahan wujud zat padat menjadi zat cair. Yang kedua membeku yaitu perubahan wujud benda menjadi zat padat. Contohnya seperti roll, laptop. Yang ketiga yaitu perubahan wujud gas atau menyumbat yaitu perubahan wujud zat padat menjadi zat gas. Itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apakah Ibu masih semangat? Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, siapa ketuanya tadi? Harap pimpin untuk pulang. Berdoa untuk pulang. Ketua pimpin doanya untuk pulang. Siap, Mbak. Bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk anak-anak Ibu duduk yang baik. Siapa yang duduk yang paling baik itu akan pulang duluan. Kepada Ica, Ica pulang lebih duluan. Ya, yang kedua kepada Adiba. Nah, yang terakhir kepada Keisha.